Aku pernah di cyberbully, pernah waktu SMP, aku nggak tahu ini siapa ya, tapi kalaupun kamu nonton ini, well, hello. Tapi dia salah satu orang ini adalah, dia ngebuat page Facebook pakai foto aku, tapi foto aku diganti pakai foto babi gitu. Terima kasih kepada Mbak Cantika sudah mau datang hari ini. Silahkan perkenalkan diri Mbak Cantika. Baik, nama saya Cantika, umur saya 22 tahun. Saya salah satu mahasiswa di Fakultas Perguruan Tinggi di Bali. Baru aja lulus. Saya dari Bali, besar tinggal di Bali, dan ya bisa dibilang weight loss survivor. Jadi cerita yang pertama itu ketemu sama Mbak Cantika, sebenarnya saya lihat di TikTok. TikTok ini banyak mempertemukan saya dengan orang-orang yang amazing ya. Kemarin sama Mbak Anita, terus sekarang salah satunya sama Mbak Cantika juga. Dia muncul aja alami. Habis itu ngelihat ceritanya, saya merasa, wah ini cerita yang menarik yang bisa Mbak Cantika bawakan untuk teman-teman juga, istilahnya sebagai motivasi. Karena mungkin kita melihat kalau masalah weight loss mah gampang ya, kalori in sama dengan kalori out. Kalori in yang penting dibawa kalori out. Tapi perjalanan ke sananya itu setiap orang berbeda-beda. Jadi mungkin cerita Mbak Cantika bisa memotivasi teman-teman juga yang mungkin perjalanannya lagi sama nih sekarang nih levelnya nih. Jadi kita sama-sama belajar di sini gitu. Mbak Cantika mungkin bisa sedikit cerita, sekarang berat badannya berapa Mbak Cantika? Aku ada di berat badan 48 kilo, 50 kilo sekitar. Oke, 48 kilo sekarang? Kilo. Oh wow, oke. Highest point tadi ceritanya di SMP ya, atau SMA tadi ya mulainya? Mulai diet dari SMP kelas 3, tapi suksesnya di kelas 3 SMA. Bisa dibilang suksesnya. Bisa mulai cerita mungkin dari yang kelas 3 SMP tadi itu ceritanya. Oke. Jadi kelas 3 SMP itu aku mulai untuk coba weight loss, tapi bisa dibilang waktu itu emang niat aku bisa dibilang kurang kayak gitu. Malah yang lebih semangat adalah orang tua aku, karena mereka emang cukup worry sama masa depan aku. Aku waktu kelas 3 SMP itu nggak aku orangnya benci olahraga. I really hate exercise. Kayak even waktu SD pun aku selalu berusaha untuk pengen bolos olahraga, karena emang aku sendiri buat badan tuh capek. Dan aku ingat banget ketika aku olahraga apapun itu, lompat jauh ataupun lari, itu aku selalu dibully karena emang menjadi orang yang paling terakhir, atau kayak keberatan badan, atau kayak gempa-gempa, biasalah kayak gitu kan anak-anak. Kayak gitu. Jadi itu membuat aku paling benci sama pelajaran itu. Dan kelas 3 SMP pun aku nggak dibarengin dengan olahraga. Aku waktu itu cuma ditawarin untuk minum obat-obatan yang menurut aku lumayan banyak dan lumayan strict kayak gitu orang tua aku untuk aku minum obat tersebut. Dan dari sana ternyata obat itu malah jadi bumerang buat aku sendiri kayak gitu. Jadi dibarengi pola makan nggak pada saat itu? Pola makan iya dibarengin pola makan. Tapi ya itu Kak, kayak pola makannya dipaksa gitu loh dok, untuk jangan makan ini emang karena bukan kemauanku sendiri untuk mengurangi porsi makan dan lain-lain. Jadi karena dipaksa aku seneng nyuri-nyuri gitu. Jadi waktu SMP misalnya waktu di kantin tuh, aku kan di rumah nggak boleh makan ini, aku di kantin makan sesuka aku kayak gitu. Karena emang bukan dari diri aku kayak gitulah bisa dibilang. Akhirnya karena itu udah cukup banyak memakan uang, dan ternyata orang tua aku juga melihat hasilnya tidak signifikan, dan malah beberapa bulannya langsung berat aku nambah lagi. Jadi emang aku langsung stop dari sana, kayak kayaknya ini aku yang ngomong sendiri sama papa aku, bilang aku belum siap secara mental dan secara batin untuk weight loss ini. Mungkin aku butuh waktu lama untuk bisa berubah kayak gitu. Dan papa aku jujur waktu itu dia kecewa banget sama aku. Udah ngabisin uang sejuta-juta, masa kamu nggak bisa bla bla kayak gitulah pressure-nya. Tapi daripada papa aku makin rugi, jadi aku bilang udah nggak usah, nggak apa-apa kayak gitu. Dan karena obat itu sendiri aku malah nafsu makannya semakin meningkat dok. Kayak waktu SMA itu I hit my highest point. Waktu aku timbang sendiri pertama kali diet itu aku 105. Tapi I believe aku pernah more than that. Karena emang kelas 1 SMA tuh aku kayak pernah ada biodataan gitu. Data-data kayak golongan darah bla bla yang kesehatan itu, aku di timbangan itu aku 108 kilo di timbangan sekolah aku ya SMA kayak gitu. Banyak yang bilang SMA adalah masa-masa terindah. For me it's not. It's the worst era for me bisa dibilang, karena SMA itu adalah era di mana aku banyak punya masalah sama diri aku sendiri, dan orang-orang banyak yang hit
poin ngebully aku tuh di SMA, yang paling kayak serentak satu sekolah bully aku tuh ada di SMA kayak gitu. Dan aku benar-benar di sana completely alone. Aku punya teman, tapi kebetulan sahabat aku waktu itu lagi ada di sekolah yang beda. Aku punya sahabat yang dari SMP kan. Tapi ternyata sahabat aku ini merupakan sahabat yang bisa ngedefense aku, Dok. Tapi ternyata kita nggak satu SMA dan I feel so alone. Kayak aku kehilangan dia banget. Jadi ya udah aku survive alone di SMA. Mulai niatnya banget tuh kelas 2 akhir, awal kelas 3 kayak gitu. Kayak awal pergantian mau kelas 3 gitu. Biasanya kan kalau mau pergantian kelas, mau apa kan kayak apa sih? Libur ya. Kan ya. Benar-benar. Dan kenapa? Banyak yang bilang kenapa? Aku kalau dibilang alasan terbesar aku weight loss itu emang dari bullying sendiri. Karena emang aku korban bullying, cyberbullying iya juga, dan verbal bullying juga iya kayak gitu. Ada satu masa di mana emang aku dibully, yang emang penontonnya itu, audiensnya itu adalah satu sekolah aku SMA, dan itu aku dipermalukan di sana, dan aku lagi jalan gitu kan sama teman-teman aku, dan aku dipanggil biasalah dipanggil gitu, tapi dipanggilnya itu adalah di lapangan, karena lapangan aku itu mengintari satu gedung, jadi semua orang melihat ke aku gitu. Dan waktu itu aku lagi jalan sama teman-teman aku, dan I don't know why, mungkin karena mereka juga malu atau gimana, mereka ninggalin aku, dan aku kayak stuck sendiri di sana, kayak mau ngelawan salah atau mau gimana salah, mau jalan salah. Jadi tapi aku tetap jalan, cuma sampai rumah aku nangisnya minta ampun loh. Fat shaming, verbal istilahnya kayak gitu. Kayak ada cowok dan aku nggak kenal itu siapa, oke? Aku nggak pernah kenal mereka siapa, aku benar-benar nggak tahu mereka siapa. Tapi kayak ini dijodoh-jodohin sama ini tuh pacarmu kayak gitu, biasalah kayak gitulah biasa. Habis itu sampai rumah, oke, I have to change. Tapi aku sendiri emang itu dibilang highest point aku. Maksudnya highest point dimana aku terketuk banget untuk aku pengen berubah, pengen buktiin ke mereka kalau aku tuh bisa. Jadi mulai dari sana, tapi aku nggak langsung diet, Dok. Aku mulai lagi mengumpulkan motivasi aku. Caranya adalah aku lihat-lihat lagi apa aja sih bully yang udah pernah aku dapet, kayak di media. Mau nyari bully-nya dulu? Saya merenung gitu loh, Dok. Sebulan itu aku merenungin apa aja sih yang pernah aku dapetin. Aku pernah di cyberbully, pernah waktu SMP. Aku nggak tahu ini siapa ya, tapi kalaupun kamu nonton ini, well, hello. Tapi dia salah satu orang ini adalah dia ngebuat page Facebook pakai foto aku, tapi foto aku diganti pakai foto babi gitu. Kayak mukanya dibagi. Ya, I don't know why. Kayak kenapa? Astaga, ada orang kayak gitu ya? Ada. Dan aku itu pun aku nggak tahu itu siapa dia, dan itu tuh dikasih tahu sama teman aku kayak coba deh lihat, ini kamu bukan badannya gitu. Iya, itu badanku, tapi mukanya bukan muka aku, Dok, pakai muka babi gitu. Tapi itu badan aku. Mbak Cantika? Enggak. Dia nggak tahu kamu juga berarti? Nggak tahu Mbak Cantika? Nggak tahu sih, nggak tahu apa nggak tahu ya. Karena itu juga fotonya ada di Facebook aku sih kebetulan, kayak gitu. I was like, it hits me so hard at that time. Like aku berusaha. I don't know. Oke. Ya semoga dia berbahagia ya sekarang ya. Semoga dia berbahagia siapapun yang nonton aku. Setelah itu aku merenung selama sebulan, dan aku juga mengumpulkan motivasi dari aku nonton TV show Amerika yang namanya Extreme Makeover Weight Loss. Banyak banget orang-orang bahkan lebih dari aku yang beratnya, bully-bully itu yang beratnya 200 kilo, itu emang mereka bisa gitu loh. Aku mengumpulkan niat dari sana lagi. Terus juga aku suka memikirkan kayak pokoknya sebulan itu aku merenung gitu loh, Dok. Aku bahkan nulis di dinding aku ketika aku menjadi pribadi yang lebih baik, aku mau ngelakuin ini karena aku banyak banget punya mimpi. For example, aku suka nyanyi orangnya, tapi aku nggak pernah bisa tampil di panggung karena insecurity aku gitu. Jadi when I lose weight, aku pengen punya confidence lebih dan bisa nampilin apa yang aku pengen kayak gitu. Aku sampai write down itu, ingat banget di meja belajar aku, sampai penuh banget catatan-catatan weight loss aku. Dan setelah itu aku mulai yang namanya mengurangi porsi makan kayak gitu. Aku sendiri udah cerita apa aja yang aku makan ada di konten TikTok aku sebenarnya. Tapi banyak yang bilang, Kak, itu kakak nggak makan nasi tiba-tiba gitu. Sebenarnya nggak, aku nggak makan nasi itu nggak langsung stop makan nasi putih. Aku coba dulu kurangi porsi karena bisa dibilang dulu aku tuh junk food lover. Jadi aku berusaha dulu untuk ngurangin obsesi aku dengan makanan seperti itu. Dan biasanya makan nasi yang biasa makan nasinya tuh 3 centong makan gitu, aku kurangi jadi 1, jadi setengah, dan akhirnya aku merasa berarti kayaknya aku udah oke deh untuk nggak makan nasi lagi. Aku makan nasi lagi kayak gitu. Aku benar-benar prosesnya tuh slowly, tapi emang aku sendiri nggak merasa tersiksa dengan proses itu.
Seperti itu sih kalau diet aku sendiri. Jadi awalnya itu berarti kayak nggak ada ngitung-ngitung kalori dan lain sebagainya, enggak ya? Mulainya berarti dari menurunkan istilahnya porsi dari makanan. Yes. Yang pertama paling gampang ya tentu dari nasi putih itu ya. Oke. Setelah itu olahraganya juga ada yang bilang kan, itu serius nge-gymnya tiap hari. Aku nge-gymnya tiap hari itu nggak tiba-tiba, nggak langsung tiba-tiba aku hit gym gitu, nggak. Aku sendiri pertama ikut mama senam, kayak ada senam-senam gitu, membuat aku menumbuhkan aku bahwa ternyata exercise itu enak ya, ternyata berkeringat itu fun. Karena sebelumnya aku benci exercise, jadi aku mulai menumbuhkan rasa bahwa aku kayaknya suka deh sama exercise kayak gitu, dan mulai senam, ikut ke senam gitu. Itu yang ngebuat aku ada di berat badan 105. Mungkin aku udah turun saat itu, well I can say 105. Dan dari sana baru aku record, aku mulai serius, aku mulai daftar gym kayak gitu. Pelan-pelan banget ya sebenarnya ya. Pelan-pelan banget prosesnya. Bener. Bahkan sebenarnya sebelum Mbak Cantika mulai diet dan memulai olahraga pun sebenarnya di awal sebulan pertama itu bahkan nggak ngapa-ngapain, tapi mikirin istilahnya kuliah yang pernah didapat. Setelah itu kayak menyusun rencana juga nggak sih sebenarnya ya? Jadi memikirkan kira-kira nantinya gimana, setelah itu membangun motivasi, mindsetnya diperbaiki. Baru setelah itu mulai diet, habis itu baru mulai berolahraga. Karena banyak nggak sih, terasa nggak sih, kayak mungkin di TikTok juga banyak teman-teman yang istilahnya terburu-buru. Kayak mereka saya ngerti, maksudnya punya berat badan yang gede, istilahnya tinggi, itu mengganggu. Dan kita mau secepatnya berubah, mau instan. Tapi banyak banget yang terburu-buru banget gitu loh. Kayak tiba-tiba aja udah pokoknya mau cepat kurus gitu. Saya harus nge-gym segini, harus olahraga segini, harus makannya segini. Dan yang mereka lihat ya, of course ya, mungkin saya juga, Mbak Cantika juga, yang istilahnya kebiasaannya udah terbentuk gitu loh. Jadi kayak mungkin ikut kayak, harus olahraga apakah setiap hari kah? Apakah harus makannya seperti ini setiap hari kah? Padahal sebenarnya kan kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kecil banget. Jadi itu Mbak Cantika mulai dari kelas 2 SMA mau ke kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA awal. Terus selama SMA itu tahun terakhir sekolah itu perubahannya gimana? Aku sudah sadar kalau misalnya aku weight loss, aku banyak yang harus aku tinggalkan. Ya teman-teman aku, quality time aku reduce lagi, terus aku juga harus banyak. Karena kan perjuangan aku adalah aku pulang sekolah, aku kan sekolah pagi, pulang sekolah tuh aku cuma makan siang, abis itu aku istirahat bentar, langsung aku nge-gym kayak gitu. Terus seperti itu circle-nya. Jadi aku nggak punya waktu untuk diajakin teman-teman, punya sih waktu, tapi aku lebih ke orang yang entar dulu deh, atau kayak agak nolak gitu. Dan hal itu malah yang ngebuat aku dijauhi sama teman-teman, kayak ya udahlah nggak usah ngajak dia lagi, dia pasti nggak bakal mau jalan sama kita lagi kayak gitu. Dan aku benar-benar survive ini alone gitu, kayak benar-benar sendiri banget. Mungkin ada beberapa orang yang support, iya ada. Dan ingat banget di masa-masa aku berat badan mau ke 90, itu mungkin kan aku terkenal suka exercise kan. Waktu itu udah mulai jarang keluar sama teman-teman, pasti mereka nanya, ngapain sih kok kamu jarang keluar atau jarang ikut apa-apa gitu. Yeah. Bilang aku olahraga, aku kayak gitu. Dan mereka tuh kayak mulai meremehkan aku dengan bilang, kamu udah turun berapa, kok nggak kelihatan sih? Kayak gitu loh, Dok, kayak I know. Kayak gitu, hah, kamu olahraga, tapi kok nggak turun, tapi kok nggak gini, kayak masih buncit aja. Sering aja kayak gitu, kayak well, aku biasanya kayak gitu cuma diam aja sih, kayak mungkin belum kayak gitu, bisa bilang apa kayak gitu. Terutama cowok-cowok banyak banget yang merimain aku kayak gitu, kayak loh kok segini-segini aja kayak gitu. Aku sendiri sih ya diam aja dengan hal itu. Terus aku malah semakin terinspirasi untuk lebih semangat, untuk termotivasi. Bener banget. Stronger. Okay. Terus juga banyak, kalau misalnya dokter bilang banyak yang bilang mau instan itu benar banget. Aku sendiri banyak punya komen dan DM yang bilang, Kak, aku turun 10 kilo sebulan bisa nggak? I was like, wait, hold on, what? I was like, apa yang harus aku bilang? Kayak aku bilang itu butuh proses. Dan emang waktu aku berat 100 ke 90 itu aku emang lumayan cepat. Maksudnya ke 90-an itu lumayan cepat, sebulan tuh aku bisa turun 6 kilo. Di awal emang lebih cepat sih. Benar banget. Tapi ketika hit 70 dan 60 itu malah melambat kayak gitu. Dan makanya aku tanya lagi sama mereka yang nanya seperti itu, kamu ada di berat badan berapa? Motivasi kamu untuk turun segitu tuh untuk apa? Dan aku nggak bisa menjanjikan kamu sebuah plan atau sebuah workout atau sebuah meal yang bisa membuat kamu turun segitu banyaknya dalam sebulan kayak gitu. Dia bilang, temen aku ada loh Kak yang turunnya segitu. With what? Aku bilang, obat. Naiknya gampang juga kan? Iya sih, agak gendutan sekarang kayak gitu. Jadi dia nggak bisa long term kalau yang emang
planningnya tuh short term, itu nggak bakal hasilnya nggak bisa bakal long term. Aku sendiri gitu. udah maintain berat badan segini itu udah sekitar 2-3 tahun. Aku dari 105 ke 59 kilo itu 11 bulan dok. 11 bulan, sekitar hampir 11 sampai 12 bulanan gitu. Less than a year, tapi 59 kilo ya, 59 kilo. Oke. 59 kilo jadi bukan 48 kilonya, banyak bilang, 48 kilo 11 bulan kayak gitu. No, itu 59 kilo 11 bulan. Jadi waktu aku graduate di SMA, itu aku sudah di berat 59 kilo. Emang udah bisa dibilang new body waktu itu, udah bilang dengan diri aku yang baru kayak gitu. Buliannya gimana pada saat itu? Atau orang-orang yang bully kapan hari itu gimana? Setelah melihat wah, itu sebenarnya waktu SMA tuh heboh banget, sampai guru-guru pada nanyain aku. Padahal waktu itu aku udah mulai berusaha untuk jaga diri, tapi tetap aja kayak orang-orang kayak, aduh aku hitam banget, kayak gitu. Aku mulai merasa, ya ampun aku hitam banget, orang-orang tuh cantik-cantik banget, kayak gitu. Aku mulai insecure lagi sama diri aku yang baru, seperti itu. Habis itu juga aku nggak tahu, sebenarnya aku tuh mau jadi seperti apa sih, kok aku nggak puas-puas sih, seperti itu. Kayak, aku bisa dibilang aku benar-benar, aku bisa nangis tiap malam melihat diri aku kayak, kenapa aku benar-benar mulai ngelihat kaca aku, benar-benar kayaknya aku kurang deh.